Haleluya. Kita bersama-sama lagi di dalam persekutuan doa online kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, umat pilihan Allah, mari kita bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dasar untuk firman Tuhan kita pada malam ini diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Dan tema firman Tuhan kita bercakap tentang berdoa dengan iman. Okay? Ketika kita mengalami pergumulan ataupun masalah di dalam hidup kita, kita jangan bimbang ataupun khawatir kerana Tuhan sentiasa beserta dengan kita semua. Dalam ayat yang ke-21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang,
kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi saudara, apakah pergumulan yang kita hadapi saat ini? Mungkin kerana sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, ataupun masalah ekonomi dalam keluarga kita, ataupun kemerosotan di dalam hal keuangan. Mungkin kita juga ada masalah daripada keluarga kita, ataupun juga masalah-masalah yang lain. Jadi sebagai manusia, kadang-kadang kekuatan kita itu sangat terbatas. Ada kalanya kita tidak mampu untuk menghadapi setiap pergumulan ataupun masalah kita. Jadi di saat-saat seperti ini kita sangat-sangat memerlukan kekuatan ekstra, yaitu doa. Mungkin kita berkata bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu kita sudah bawa di dalam doa kita setiap hari. Tapi tiada tanda-tanda jawapan daripada Tuhan, sehingga kita sudah mulai bimbang, kita sudah merasa putus asa kepada Tuhan. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat yang ke-22, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi apabila kita berdoa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Jadi ini adalah janji daripada Tuhan. Nah, doa yang disertai dengan iman itu dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas diri kita yang terbatas ini. Sehingga kita dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencuba menghalangi ataupun menutup janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, doa yang disertai dengan iman, kita dapat melakukan perkara-perkara yang sangat besar di dalam hidup kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya saudara, kita jangan pernah menyerah ataupun berputus asa. Kita jangan pernah berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi setiap pergumulan besar atau kecil pasti ada jalan keluar daripada Tuhan. Namun perkara penting dalam doa kita adalah kita harus selalu menjaga sikap hati kita dan kita tetap mengikut akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita menurut kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan setiap apapun yang kita minta ataupun doakan kepada Tuhan. Saudara, sebagai penutup untuk renungan kita pada malam ini, mari kita berdoa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman kepada Yesus, dan kita jangan mudah putus asa dalam apapun pergumulan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi.
Tapi marilah kita tetap terus berseru kepada Yesus sahaja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan yang baru untuk tetap terus bersandar kepada Engkau sahaja di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas, tapi kami percaya bahwa melalui janji Tuhan, kami mengalami kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami tahu kami banyak masalah-masalah pergumulan dalam hidup kami, tapi kalau kami datang kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga keperluan kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya kami terus memiliki iman yang terus kuat di dalam Engkau. Ketika kami mengalami pergumulan masalah, kami tetap terus memandang Engkau sahaja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan dan menyembah-Mu. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia
kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang hidup. Allah memberikan kami kehidupan yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tetap mengasihi kami dan memulihkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja kami, karena Engkau melindungi dan memimpin gereja kami. Dan kami juga bersyukur untuk sepanjang minggu lalu, kami dapat beribadah melalui online ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan terima kasih karena Engkau bekerja di dalam ibadah online kami sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin berdoa juga untuk pertobatan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang lemah dan masih berada di dalam dunia yang nyata ini. Tuhan, kami mohon, ampuni segala dosa-dosa kami, baik itu pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami, supaya kami layak berada di dalam Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mohon ampuni segala dosa-dosa bagi bangsa kami, negara kami Malaysia, supaya Tuhan ada pemulihan di negara kami ya Tuhan, setiap bangsa kami ya Tuhan. Bapa, Engkau juga, kami mohon juga Tuhan, Engkau mengampuni pemimpin kami. Tuhan, Engkaulah yang akan terus menguduskan dan memberikan pengampunan bagi segala dosa-dosa kami. Inilah permohonan kami. Dan inilah pengakuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dunia ya Tuhan. Bagi mereka yang masih lagi di dalam kesakitan dan diserang oleh wabak COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, kami minta dengan belas kasihan-Mu ya Bapa, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan hidup di dalam kesembuhan yang Kau berikan ya Bapa. Kami mohon dengan belas kasihan-Mu ya Bapa, sembuhkan mereka dan pulihkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin seluruh dunia Tuhan, supaya Engkau akan meletakkan hikmat
kebijaksanaan untuk melesaikan setiap masalah ini ya Tuhan. Tuhanlah yang akan terus memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan terus menerus, supaya Tuhan, setiap kebijaksanaan yang Kau berikan kepada mereka, mereka akan terus berjaya dan melakukan yang terbaik bagi negara semua di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah nama Engkau, dan kami serahkan doa ini dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau terus bekerja dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pada saat ini bersama-sama terus berdoa untuk negara kita. Kita berdoa biarlah gereja-gereja di Malaysia terus berdiri di antara jurang bagi negara kita ketika kita bersyafaat untuk 3 bidang yang terpenting yang dihadapi oleh pemimpin kita. Yang pertama adalah pandemik COVID-19, arena politik, dan juga cabaran ekonomi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ingin mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa belas kasihan Tuhan masih nyata di dalam negara kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena apabila berlakunya serangan COVID-19, kami bersyukur karena Engkau menyatakan belas kasihan-Mu ke atas negara kami. Dan Bapa, pada saat ini kami terus berdoa supaya biarlah Engkau sendiri yang akan terus menguatkan semua gereja-gereja yang ada di Malaysia. Supaya biarlah setiap gereja-gereja ini akan terus berdiri teguh di antara jurang, bersyafaat bagi negara kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya biarlah ya Tuhan, walaupun ada kesan-kesan yang kami dapat lihat, bahkan kami hadapi melalui apa yang terjadi serangan daripada pandemik COVID-19 ini. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah terlelap dan Engkau akan memulihkan negara kami Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah Engkau sekali lagi akan terus memimpin para doktor dan jururawat dan semua sektor-sektor kesehatan, hospital ya Tuhan, supaya biarlah mereka juga akan terus-menerus berwaspada, supaya tidak akan terjadi lagi penularan pandemik COVID-19 di dalam negara kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, khasnya untuk politik di dalam negara kami. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau sekali lagi akan bercampur tangan kepada semua para pemimpin, Perdana Menteri kami, menteri-menteri kabinet, dan semua yang memimpin terlibat dalam kepemimpinan negara kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau sekali lagi akan terus menyertai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau sendiri, supaya biarlah mereka dapat memimpin negara kami dengan kuat kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, apapun pergolakan politik yang ada sekarang ini di dalam negara kami, kami mohon ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan, supaya biarlah semuanya dapat diselesaikan dengan baik, dan setiap masyarakat yang ada di dalam negara Malaysia akan dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa, kami terus berdoa untuk cabaran ekonomi. Kami mohon ya Tuhan supaya biarlah Engkau sekali lagi memberkati ekonomi dalam negara kami. Apapun sektor pertanian, bahkan perikanan, pelancongan, dan semua sektor-sektor yang lain yang dapat memungkinkan ekonomi kami kembali pulih. Bapa, kami berdoa
supaya biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan terus bekerja ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah Engkau sekali lagi akan memimpin semua para pegawai penguat kuasa, supaya dapat memikirkan cara untuk meningkatkan ekonomi di dalam negara kami. Kami mohon pemulihan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan ke atas negara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah negara kami, berkati sekali lagi semua pemimpin yang ada di dalam negara kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari pada saat ini kita mau berdoa khususnya untuk Diosis Anglican Sabah. Kita juga mau berdoa untuk Archbishop, biarlah dia akan dapat memimpin seluruh diosis untuk bergerak maju dengan cara Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Oh haleluya Yesus, terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk diosis kami ya Bapa, untuk penyertaan Tuhan bagi diosis kami sepanjang pandemik yang berlaku ini ya Tuhan di dalam beberapa bulan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu ya Tuhan bagi diosis kami ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa khususnya untuk Archbishop Melte, di mana ya Tuhan dia akan memimpin seluruh diosis untuk bergerak maju dengan cara Tuhan, dengan hati seorang hamba dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam normal baru ibadah setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang terus memimpin dia, Engkau sendiri Tuhan yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Archbishop Melte ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan dia saat ini ya Tuhan, dan juga selama-lamanya di dalam kehidupannya secara pribadi ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di diosis kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang terus memimpin, dan Tuhan sendirilah yang akan terus menyertai ya Tuhan di dalam pembukaan semula kebaktian di gereja masing-masing ya Tuhan di dalam diosis kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memberikan setiap kami ya Tuhan hati yang tertuju kepada Engkau, khususnya ya Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin di dalam diosis kami yang menjaga setiap gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikanlah setiap mereka kekuatan ya Tuhan untuk mempersiapkan setiap apapun ya Tuhan yang diperlukan di dalam pembukaan semula kebaktian kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa dan mengangkat sekali lagi ya Tuhan untuk Archbishop kami. Biarlah Tuhan dia akan dapat memimpin setiap para padri dan semua yang terlibat ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai dan memimpin setiap mereka. Apapun Tuhan yang akan dilakukan sepanjang persiapan ini, Engkaulah ya Tuhan yang kami muliakan, Engkaulah ya Tuhan yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mau mengangkat diosis kami. Kami mau mengangkat Archbishop Melte ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang terus memimpin, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan kepada dia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau. Kami menyerahkan diosis kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita terus berdoa bagi negeri kita Sabah dan juga kota kita Sandakan. Kita mau berdoa agar Ketua Menteri kita dan Menteri Kabinet diberikan kebijaksanaan dalam menangani masalah ekonomi negeri kita dan juga kesejahteraan rakyat. Dan bagi Sandakan kita berdoa agar Presiden Majlis
Perbandaran Sandakan juga diberikan kebijaksanaan untuk menjaga kesejahteraan kota kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu dan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan negeri kami Sabah ya Tuhan, biarlah Engkau ada belas kasihan terhadap negeri kami ini ya Tuhan, di mana ya Tuhan mengalami masalah-masalah yang kurang baik ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memimpin, biarlah Engkau terus memberkati negeri kami Sabah ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ketua menteri kami, menteri kabinet kami Tuhan, biarlah mereka terus ada kebijaksanaan dalam menangani masalah ekonomi negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan terus campur tangan dalam hal-hal bagi negeri kami Sabah ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kota kami Sandakan, biarlah kota kami ini terus diberkati, biarlah kota kami ini terus menjadi satu kota yang penuh dengan kesejahteraan ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sektor perniagaan serta sektor ekonomi di kota kami ini Sandakan. Biarlah semuanya ya Tuhan akan pulih semula, semuanya akan berjalan lancar semula ya Tuhan, seperti sebelum ini ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan karena kami masih dapat melakukan pekerjaan kami ataupun aktiviti harian kami pada saat ini. Biarlah Engkau yang menjaga kami, biarlah Engkau yang melindungi kami ya Tuhan, dalam apapun keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, biarlah Engkau terus menerus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seterusnya kita akan berdoa bersama-sama di dalam gereja kita di tempat ini. Ada beberapa bahan doa yang kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama kita berdoa untuk Asdiken Yong supaya diberikan kepimpinan dalam mempersiapkan mengadakan semula ibadah minggu pada masa akan datang. Kita berdoa juga untuk pembukaan semula perjumpaan kelompok sel. Dan seterusnya kita akan berdoa juga untuk gereja ataupun jemaat Tuhan di tempat ini di dalam mematuhi SOP yang akan dilakukan pada masa akan datang, khususnya di dalam pembukaan semula ibadah pada minggu yang akan datang. Dan seterusnya kita akan berdoa juga untuk gereja kita di tempat ini, untuk setiap jemaat supaya diberikan pembaharuan di dalam kehidupan kita, dan kita berdoa supaya Tuhan akan memberikan kekuatan pada saat ini untuk kita terus bersekutu dan juga melayani Tuhan. Jadi mari pada saat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada saatnya Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami, khususnya gereja kami di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada saatnya Tuhan kami mau berdoa khususnya untuk kepimpinan gereja kami di tempat ini, yaitu Asdiken Yong bersama dengan staf ya Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, untuk mereka mempersiapkan pembukaan ibadah Ahad pada masa akan datang ya Tuhan Yesus, supaya di dalam apapun perancangan ya Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan sendiri akan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, wisdom kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka melakukan, mempersiapkan segala sesuatu ya Tuhan di dalam pembukaan ibadah kami pada minggu akan datang ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saatnya Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk perjumpaan kelompok sel, perjumpaan untuk semua para pemimpin kelompok sel di dalam mereka merancang ya Tuhan untuk pembukaan perjumpaan kelompok sel di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri juga akan memimpin Asdiken Yong bersama semua para pemimpin ya Tuhan, untuk memberikan keputusan bersama-sama ya Tuhan, supaya apa yang mereka putuskan ya Tuhan, untuk akan memberikan manfaat ya Tuhan Yesus kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Tuhan, pada saatnya Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam pembukaan semula ibadah kami pada minggu akan datang ya Tuhan Yesus Kristus. Khususnya Tuhan di dalam setiap kami ya Tuhan, para jemaat-Mu ya Tuhan, supaya diberikan juga hikmat, diberikan kebijaksanaan ya Tuhan, kesedaran ya Tuhan, untuk setiap kami juga
mematuhi SOP yang diberikan oleh Kementerian Kerajaan ya Tuhan, dan juga setiap apa yang dipersiapkan ya Tuhan, kami akan dapat lakukan bersama-sama supaya ibadah kami ya Tuhan, dan juga apapun ya Tuhan persekutuan kami pada masa akan datang akan berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, seterusnya Tuhan kami berdoa juga untuk gereja, untuk jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya setiap kami ya Tuhan, umat Tuhan di tempat ini mempunyai satu perubahan paradigma ya Tuhan, di dalam mendoakan ya Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat ya Tuhan, supaya kami terus menantikan kebangkitan rohani ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan sendiri ya Tuhan akan membawa pembaharuan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus, khususnya di dalam masa ini, di dalam waktu ini ya Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini, untuk setiap mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan sendiri juga akan terus memimpin kehidupan mereka dan berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan Yesus di dalam kami menghadapi ya Tuhan Yesus Kristus pada waktu ini, di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pemimpin ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, supaya setiap kami juga ya Tuhan Yesus Kristus, dan juga setiap para pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, supaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, hikmat ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama ya Tuhan di dalam musim yang baru ini ya Tuhan, kami dapat melakukan untuk kami terus melayani Engkau Tuhan di tempat ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri doa kita pada malam ini dengan berdoa bersama-sama. Doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
kita memuji Tuhan bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, Yesus, kami memuji